Kita masuk ke berikutnya, yaitu penyelesaian persamaan trigonometri dengan metode aljabar. Nah, kemarin kita telah mempelajari penyelesaian persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah, sekarang kita gunakan dengan metode aljabar. Nah, kita ambil contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A, cos 2x ditambah cos x sama dengan 0. Yang B, sin 2x dikurang sin x itu sama saja dengan 0. Nah, kita jawab yang A ya. A, cos 2x ditambah cos x itu sama saja dengan 0. Cos 2x kita ubah menjadi cos kuadrat x, 2 cos kuadrat x ya dikurang 1. Ingat ya, ditambah cos x sama dengan 0. Nah, kalau demikian, ini sama saja kalau kita buka kurungnya, ini adalah 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kalian bisa memisalkan cos X-nya itu sama dengan P, atau langsung juga nggak apa-apa ya. Jadi ini 2V kuadrat ditambah V dikurang 1 sama dengan 0. Ya, ini jadi adalah persamaan aljabar, persamaan kuadrat ya. Jadi kita faktorkan 2V, yang ini V, ini plus 1, ini min 1 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan. 2V min 1 itu sama dengan 0, 2V itu adalah 1, P adalah setengah. Kita ingat tadi P siapa? Kita misalkan tadi adalah cos X. Cos X sama dengan setengah. Nah, X-nya untuk yang cos setengah itu ada di kuadran pertama dan keempat. Kuadran pertama itu adalah 60. Kuadran keempat adalah berarti 360 dikurang 60 berarti 300. Ini ya. Untuk yang 2Pi min 1. Sekarang Pi yang Pi plus 1 itu sama dengan 0. Berarti P-nya adalah min 1. Berarti cos X itu sama dengan min 1. X-nya kita tahu bahwa yang bernilai negatif itu adalah cos di 180. Nah, 180 cos X sama dengan min 1 berarti X-nya adalah 180. Ini jika di sini saya lupa tadi ini 0 kurang dari X kurang dari 360 ya. Intervalnya ya. Kalau ini juga saya tulis ya, intervalnya X berada di antara 0 dan 360. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 60, yang kedua 180, yang ketiga adalah 300 ya. Nah, ini jawabannya ya. Soal yang B, sin 2x min sin x. Sin 2x min sin x sama dengan 0. Nah, kita ingat kalau sin x itu sama saja apa? 2 sin x cos x. Kalau sin 2x ya dikurang sin x sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan, berarti 2 cos x. Sinnya saya keluarkan. Nah, berarti ada dua kemungkinan, 2 cos X min 1 yang sama dengan 0, maka 2 cos X itu adalah 1, cos X adalah setengah, atau sin X itu yang sama dengan 0. Nah, kalau cos setengah berarti X-nya, cos X itu adalah setengah, maka X-nya adalah 60 ya, dengan di kuadran ke 4 ya, 300. Kalau yang 0 ini ada 2. Yang pertama adalah 0. Habis itu 180 ya yang bernilai 0. Serta 360. Jadi himpunan penyelesaiannya dari 0 karena ini intervalnya 0 sampai 360. Maka ini 0 mulai ya. Kemudian 60, 180, 300 dan 360. Jadi ini kuncinya ya.
Selanjutnya kita coba latihan 10, nomor 1 ya, sampai dengan nomor 5. Nah, coba perhatikan. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X itu sama dengan 0. Dimana intervalnya dari 0 sampai 360. Nah, kalau kita faktorkan, ingat ya, ini ada cosnya, ini ada sin kuadrat. Kalau sin kuadrat itu bisa dinyatakan dengan apa? Dalam cos 1 min cos kuadrat X ya. Sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kalau kita kalikan, ini min 2 ya, kali cos. Kemudian ditambah 2 ditambah 3 cos X sama dengan 0. Saya taruh di depan ya cosnya ya. Ini kita posisikan boleh ya. Ini 2 cos kuadrat X min 3 cos X dikurang 2. Sama ini ya, sama. Karena saya lebih suka yang depannya ini positif ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kita bisa buat dalam bentuk, nggak usah pakai V juga boleh ya. Ini saya tulis 2 cos X. Ini cos X. Berarti ini min 2 ya. Ini plus 1 sama dengan 0. Nah, 2 cos X plus 1 dikalikan cos X min 2. Min 4 tambah oke ya. Nah, kalau demikian berarti 2 cos X plus 1 itu sama dengan 0. Berarti 2 cos X itu adalah min 1. Berarti cos X-nya adalah min setengah. Yang sampingnya, kalau min setengah siapa X-nya? X yang negatif itu di kuadran kedua dan ketiga. Di kuadran kedua, kalau setengah itu adalah 60, berarti di kuadran kedua berarti 180 kurang 60, berarti 120. Kemudian di kuadran ketiga, itu kalau setengah itu adalah 60, berarti di kuadran ketiga 180 ditambah 60 berarti 240. Oke ya. Nah, sekarang yang sebelahnya, yang kedua, cos X sama dengan kurang 2 itu sama dengan 0. Cos X itu adalah 2. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai cos itu tidak pernah lebih dari 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 dengan 240. Nah, oke ya. Kita cek jawabannya 240 dengan 120. 120 dan 240 jawabannya adalah C ya. Nah, sekarang yang ke berikutnya. Kasus ini sebenarnya bisa kita kerjakan sin min sin ya, sin A min sin B itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus trigonometri. Cuman kita belajar menggunakan metode aljabar ya. Nah, kita ingat bahwa apa? Yang nomor 2, sin 2x min sin x itu sama dengan 0 ya. Kita mulai dari 0 sampai 360 ya. Nah, kalau demikian kita ubah ini sin 2x ini kita nyatakan dengan apa? 2 cos sin x ya, maaf sin x cos x min sin x sama dengan 0. Nah, kalau demikian ini bisa kita faktorkan. Saya keluarkan ada unsur sinnya ya. Ada unsur sinnya. Sehingga ini bisa dinyatakan dengan sin x dikalikan 2 cos x dikurang ini 1 sama dengan 0. Berarti yang pertama sin x itu sama dengan 0 dan 2 cos X min 1 sama dengan 0. Kalau sin X sama dengan 0 berarti X-nya adalah 0 dengan 180 dan 360. Nah, coba saya perhatikan ini pakai V ya. Maaf pakai V. Berarti X-nya bisa 0, V, 2V. Oke ya. Kemudian yang kedua, 2 cos X min 1 sama dengan 0. Berarti 2 cos X itu sama dengan 1, cos X itu adalah 1/2. Nah, cos X 1/2 berarti X-nya itu bisa dinyatakan dengan 60 ya, dengan 300. Atau dengan menggunakan V, ini adalah V/6, V/3 ya. Kalau 300 itu sama saja dengan 5 V/3 ya. 5 V/3. Jadi jawabannya adalah V/3. Nah, kita cek dulu. Oh ya, intervalnya maaf ya. Intervalnya adalah 0-nya tidak termasuk, 2V tidak termasuk. Ini saya coret ya yang ini.
Berarti ini 2V-nya tidak termasuk karena belum sampai ya. Jadi yang kita penjumlahan maka kita hitung. Berarti penjumlahannya adalah V X per 3, V per 3 ditambah V ditambah 5V per 3. Ini kalau per 3 semua ini saya tulis 3, ini 3 ya. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 3, 4 tambah 5 adalah 9V per 3. 9 bagi 3 adalah 3V. Jadi jawabannya adalah 3V. 3V jawabannya adalah D ya. Nah yang nomor 3 ya. Nomor 3, 3 cos 2X ditambah 5 sin X plus 1 sama dengan 0. Ini dari mulai 0 sampai 2V ya. Berarti 2V dan 0 sama masuk. Nah ini kita ubah. Cos 2X ini adalah sudut rangkap. Ini ada sin, maka kita ubah ke dalam bentuk sin. Berarti 3, 1 min 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X tambah 1 sama dengan 0. Ini kita kalikan 3 min 6 sin kuadrat X ditambah 5 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah berarti kita ini gabungkan sin kuadrat X ya. Tambah 5 sin X. 3 tambah 1 adalah 4. Nah kalau nggak biasa menggunakan bentuk negatif di depan kita kalikan dengan min 1 kedua ruas. Jadi ini 6 sin kuadrat X, yang ini min 5 sin X min 4 sama dengan 0. Nah kita faktorkan, ini berarti satunya 3 sin X, yang satunya adalah 2 sin X. Ujungnya adalah 4 ya, berarti satunya 4, satunya ini 3 kali 2 6, 6 dengan 2, 4 ya, ini berarti 4 ya. Ini 4, ini plus 1 sama dengan 0. Nah, jadi ada 2. 3 sin X min 4 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 4. Sin X itu sama dengan 4 per 3. Ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena 4 per 3 itu melebihi dari 1. Nilai maksimum dari sin adalah 1. Sekarang yang sampingnya 2 sin X plus 1 sama dengan 0. 2 sin X itu adalah min 1. Berarti sin X adalah min setengah. Nah nilai sin yang min setengah itu adalah 30. Tetapi kalau min itu berarti di kuadran ketiga dan keempat. Kalau di kuadran ketiga berarti 180 tambah 30. Hasilnya adalah 210. X satunya adalah 210. Kemudian di kuadran keempat berarti 360 kurang 30 berarti X2-nya adalah 330. 360 dikurang 30 adalah 330. Ini kalau kita nyatakan dalam V berarti ini 7V per 6 ya. Kemudian kalau yang 330 bagi dengan pi berarti sama saja dengan 11 per 6 pi ya. Ya 33. Jadi ini himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 6 pi dengan 11 per 6 pi. Ya. Kuncinya adalah 7 per 6 pi dengan 11 per 6 pi. Kita cek jawabannya. 7 per 6 dengan 11 per 6. Jawabannya adalah A. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 kita kerjakan 2 cos kuadrat X ditambah sin 2X sama dengan 4 sin kuadrat X. Oke ya. Nah, kita ubah ini 2 cos kuadrat X. Sin 2X ini bisa ditulis 2 sin X cos X dikurang 4 sin kuadrat X sama dengan 0. Oke, kalau kita faktorkan ini ada satu unsur tertinggal ya. Jadi kita coba membagi dengan cos kuadrat X ya. Ini jadinya 2 cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X sisa 2. Yang ini 2 sin X cos X dibagi cos kuadrat ya. Ini saya tulis 2 sin X cos X. Cos kuadrat itu sama saja dengan apa? Cos X
cos X. Nah, ini saya coret. Ini min 4 sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini apa? Ini 2. Ini 2 tangen. Yang ini min 4 tangen kuadrat X sama dengan 0. Nah, sudah. Jadi satu variabel. Nah, kalau kita geser ke sini, ini bagi 2 ya. Bagi min 2 ya. Bagi min 2, ini jadinya yang ini saya pindah ke arah sana. Berarti ini jadi 2 tangen kuadrat X ditambah ini min 2 berarti min 1 ya. 2 bagi min 2 adalah 1 tangen X, ini 2 dibagi min 2 adalah min 1 sama dengan 0. Jadi ini terbentuk sebuah persamaan kuadrat lagi. Nah, kalau demikian ini saya faktorkan, ini 2 tangen X dikurang di plus 1 ya, plus 1. Yang ini tangen X min 1 sama dengan 0. Nah ini ya, tangen kuadrat min tangen 2 tangen berarti tambah 1 berarti sisa min tangen 1. Oke ya, sudah. Jadi ada 2 tangen X plus 1 itu sama dengan 0. Berarti 2 tangen X itu adalah min 1. Tangen X itu adalah min 1 per 2. Karena nilai tangen X sama dengan min setengah itu bukan istimewa, maka ini menggunakan kalkulator itu 153,43 ya derajat. Nah, kemudian yang berikutnya, tangen X min 1 sama dengan 0. Tangen X itu adalah 1. Berarti X-nya adalah 45. 45 ya. Atau 1/4V. 1/4V. Nah, kita cek dulu kuncinya. Oh ya, enggak. Bukan itu pertanyaannya ya. Maka cos X ya. Cos X yang ditanya. Cos X berarti cos 45 itu sama saja dengan setengah akar 2. Jadi ini ya jawabannya. Karena yang diminta yang salah satu aja ya. Berarti setengah akar 2 jawabannya adalah E ya. Kita cek jawabannya adalah E. Nomor 5. Cos kuadrat X min akar 3 sin X. Cos X ditambah 2 sin kuadrat X kurang 2 sama dengan 0. Ya, panjang ya, panjang. Nah, kita mencoba mengakal-akali ya. Siapa tahu bisa lebih sederhana. Nah, perhatikan yang ini ya, yang ini. Ini cos kuadrat X ya, dikurang akar 3 sin X cos X. Saya tulis ini kurang 2, saya faktorkan. Ini 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 0 ya. Saya balik ya. 2 kali min 1, min 2. Min 2 kali min sin kuadrat X adalah plus 2 sin kuadrat X sama ya, sudah. Nah ini sebenarnya apa? Si cos ya. Berarti cos kuadrat X min akar 3 sin X cos X dikurang cos 2 cos kuadrat X sama dengan 0. Ini unsurnya sama ya, variabelnya sama. Ini dikurang jadi min 1 ya. 1 dikurang 2 adalah min 1 cos kuadrat X min akar 3 sin X cos X sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi dengan min 1 kali min 1, ini jadinya cos kuadrat X ditambah akar 3 sin X cos X sama dengan 0. Nah, berarti ada dua kemungkinan ya. Oh, kita faktorkan, kita coba faktorkan. Keluarkan angka cosnya. Cos X ini plus akar 3 sin X, keluar cos X sama dengan 0. Berarti ada dua. Yang pertama cos X plus akar 3 sin X itu adalah 0. Kalau kita bagi, ini bagi dengan cos. Jadinya ini cos bagi cos. Ini 1 plus akar 3 tangen X ya. Sama dengan 0. Berarti akar 3 tangen X sama dengan min 1. Tangen X itu adalah min 1 per akar 3 atau min 1/3 akar 3. Nah, X yang bernilai min 1/3 akar 3 itu yang jelasnya adalah di kuadran kedua dan keempat ya.
yang di koran kedua ini sama saja dengan tangen 30 ya. Tangen 30 di kuadran kedua jadinya 180 kurang 30 berarti 150. Kemudian di kuadran keempat adalah di 360 dikurang 30 adalah 330. Nah, ini ya yang pertama. Nah, yang kedua yang cos X. Cos X yang sama dengan 0. Berarti yang 0 X-nya adalah yang pertama adalah 90 dengan 270. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kita coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu intervalnya ya dari 0 sampai 360 ya, berarti masuk semua. Berarti himpunan penyelesaiannya mulai dari 90, 150, 270 dan 330. Jadi ini kuncinya. Jawabannya adalah E ya. Ternyata jawabannya adalah E, 90, 150, 270 dan 350. Nah ya, demikian kita sudah menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan metode aljabar.